Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah, saya dari Fakultas Teknologi Kesehatan Program Studi D3 Optometri. Saya akan membawakan tugas yang diberikan oleh Dr. Soraya. Soal yang pertama adalah tulang-tulang yang membentuk orbita. Tulang-tulang yang membentuk orbita itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu lapisan periosteal durameter pada opik kanal dan superior orbital fissure. Ini dia. Dan yang kedua, periosteum yang menutupi permukaan eksternal carium pectinum pada margin orbital melalui fissura orbital inferior. Ini dia. Nomor 3, orbital septa pada margin orbita. Dan bagian D, selubung facial otot ekstraokuler. Dan yang terakhir, patria fascia orbita yang membentuk selubung facial bulbus oculi. Oke, kita ke soal yang nomor 2 adalah lapisan palpebra dan jelaskan juga tentang otot-ototnya. Oke, kita ke lapisan palpebra dulu. Lapisan palpebra terdiri menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Kulit dan jaringan subkuntan, 2. Otot profaktor, 3. Septum orbita, 4. Lemak orbita dan otot refraktor dan tarsus, dan terakhir konjungtiva. Oke, kita ke otot palpebra. Otot palpebra terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah refraktor palpebra. M. arbuculus oculi merupakan lapisan otot yang tipis dari serabut otot yang tersusun secara konsentris yang menutupi palpebra dan daerah periorbital. Musculus ini merupakan musculus profaktor yang utama dengan fungsi utama untuk membatasi fisura palpebra dan penutupan palpebra. Musculus ini juga mempunyai peranan dalam sistem pompa lakrimal. M. arbuculus oculi dipersafi oleh nervus facialis. Bagian A itu, yang ini kita bisa lihat bagian A itu. Bagian A ini adalah musculus frontalis. Bagian B ini adalah musculus corrugator supercilii. Dan bagian C ini kita bisa lihat sendiri di sini. C ini adalah musculus procerutus. Dan bagian D ini adalah musculus orbicus oculi pars orbitalis. Bagian E ini adalah M. arbuculus oculi pars preseptal. Bagian F ini adalah M. arbuculus oculi pars pretasal. Nah, kita ke yang kedua, yaitu refraktor palpebrae. Ini seperti ini gambarnya. Refraktor pada palpebra superior adalah musculus levator palpebra dan apenaurasisnya, dan musculus tarsal superior M. Muller dan bersafi dan simpati pada palpebra interior sebagai refraktor, dan facial capsulus palpebral dan musculus tarsal interior. Kita bisa lihat sendiri di sini. Ini bagian A. Bagian A ini adalah kelenjar lakrimal. Dan bagian B ini adalah ligamentum transverse superior, ligamentum vaginals. Bagian C ini adalah tendon aquae superior. Bagian D ini adalah aponeurasis levator. Bagian E ini adalah lateral horn. Bagian F ini adalah
medial vadium horn. Bagian G ini adalah tendon canthus literal. Bagian H adalah tendon canthus medial. Bagian I adalah sulcus lacrimalis. Bagian J adalah refractor palpebra inferior. Bagian K adalah M obliquus inferior. Oke. Dan soal yang terakhir itu adalah lapisan konjungtiva. Konjungtiva itu terdiri jadi beberapa bagian. Konjungtiva dapat dibagi menjadi 3 bagian. Konjungtiva palpebralis ini adalah pada permukaan dalam kelopak mata. Konjungtiva bulbar adalah lapisan yang melapisi permukaan anterior mata dari limbus sampai sklera anterior. Konjungtiva bulbar dan konjungtiva palpebralis bertemu pada formix superior dan interior. Lapisan interior kelopak mata adalah membran mukosa yang disebut konjungtiva palpebra. Epitel konjungtiva palpebra adalah epitel berlapis kolumnar rendah dan sedikit sel goblet. Epitel berlapis gepeng kulit tipis berlanjut hingga ke tepi kelopak mata dan kemudian menyatu menjadi epitel berlapis slender konjungtiva palpebra. Konjungtiva bulbar pada limbus, di mana titik epitel kornea secara bertahap digantikan oleh epitel konjungtiva dan terus melewati sklera hingga fornix superior dan inferior. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.